Nomor 4 yaitu qiraatul Quran, memperbanyak pembacaan Al-Quran melebihi bulan-bulan yang lain. Kalau kita mampu dalam bulan Ramadan kita hatamkan satu bulan Ramadan 4 kali, atau dalam satu bulan Ramadan minimal 1 kali, dengan pembagian setiap harinya 1 juz, ya, dengan mengambil kesempatan baik, kesempatan yang sangat luas di dalam bulan Ramadan, karena pada tentunya kegiatan-kegiatan kita berkurang dalam bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Nabi SAW, kana Jibrilu yudarisun nabiyil Qur'ana fi Ramadan. Disebutkan malaikat Jibril yudarisun nabiyil Qur'ana fi Ramadan, membacakan Al-Quran terhadap Nabi SAW di bulan Ramadan. Dan begitu juga para aslafun as-salihun, para guru-guru kita, pendahulu kita, beliau para aulia, banyak diceritakan beliau seringkali banyak menghatamkan di bulan Ramadan. Bahkan di sebagian riwayat diceritakan ada sebagian orang wali dari pendahulu kita tidak berani membaca Al-Quran di siang bulan Ramadan karena beliau sudah mencicipi manisnya dan kenyamanan dalam membaca Al-Quran, sehingga tidak berani membaca Al-Quran di siang hari bulan Ramadan dengan alasan ketika beliau memulai membaca Al-Quran, beliau mencicipi rasa manis di lidahnya, maka beliau menghindari membaca Al-Quran karena beliau ingin merasakan kehausan, ingin merasakan kelaparan, kedahagaan yang dialami oleh kebanyakan orang-orang yang berpuasa. Nomor 5 yaitu memperbanyak al-julus fil masjid hatta tatlu al-fajr, mengusahakan duduk di masjid setelah sholat subuh hingga terbitnya matahari, dengan berlandasan hadis Nabi SAW, man shallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu asy-syams thumma shalla rak'atain kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatin. Yang artinya, bagi siapa orang yang sholat subuh, sholat fajar dengan berjamaah di masjid, dan dia menunggu di masjid, duduk di masjid dengan mengisi, dengan berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran atau azkar-azkar yang lain, duduk di masjid hingga terbitnya matahari, maka ketika terbit matahari dia sholat 2 rakaat isyraq dan duha, maka oleh Nabi SAW dikatakan kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatin, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang haji, naik haji, dan orang yang pergi umrah dengan pahala yang sempurna. Maka bisa diambil kesempatan bagi kita yang belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berangkat ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, untuk duduk di masjid setelah sholat fajar sampai terbitnya matahari. Niscaya kita insyaallah akan mendapatkan pahala ibadah haji dan umrah. Nomor 6, memperbanyak iktikaf, duduk di masjid dengan memperbanyak kelakuan-kelakuan baik. Dalam hadis sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyam. Falamma kana al-'aam alladhi qubida fihi i'takafa 20 yawman. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak iktikaf di masjid di dalam bulan Ramadan, lebih-lebih di Ashhurul Awakhir, 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, kecuali di tahun Nabi diwafatkan, Nabi SAW beriktikaf di masjid di 20 hari dari bulan Ramadan. Terakhir, hal ke-7 dan yang merupakan terakhir dalam menghidupkan suasana bulan Ramadan, yaitu umrah, melaksanakan ibadah umrah. Tentunya bagi yang mampu dan bagi yang berkuasa untuk berangkat umrah, karena hadis Nabi SAW, idza jaa Ramadhanu fa'tamiri fa inna umratan fihi ta'dilu hajjatan au qala hajjatan ma'i. Ketika datang bulan Ramadan fa'tamiri, maka pergilah umrah, karena sungguhnya
umroh dalam bulan Ramadan pahalanya menyamai dengan haji bersamaku. Maka bagi siapapun yang mampu untuk berangkat umroh, maka hendaknya berangkat umroh di bulan Ramadan. Niscaya insya Allah akan mendapatkan pahala haji bersama Nabi SAW. Itulah 7 hal, 7 perkara dalam cara kita menghidupkan suasana bulan Ramadan. Dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita digolongkan dalam orang-orang yang berpuasa dengan hakikatnya puasa, dan digolongkan dalam orang-orang yang bangun di waktu malam di bulan Ramadan, sehingga insya Allah kita berhak mendapatkan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan, baik dari rahmat ataupun dari ampunan ataupun dari maghfirah ataupun dari nadrah. Semoga kita semua digolongkan dari orang-orang itu dan berhak untuk mendapatkan itu semua, dan semoga kita apa yang diperbuat oleh kita dalam bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang baik, dan insya Allah semoga kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke bulan-bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang fi khairin wa lutfin wa afiyah, dalam keadaan sehat, dalam keadaan normal, dalam keadaan bisa melaksanakan ibadah puasa. Ala hadhihi niyya wa kulli niyatin shalihah bi sirril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.